Yang pertama yaitu tentang latar belakang. Internet saat ini merupakan salah satu hal penting yang membantu kita dalam aspek kehidupan. Saat ini, ketika kita akan membuat rekening baru di bank, kita tidak perlu lagi datang ke bank, tetapi cukup mengakses aplikasi bank yang tersedia secara online. Kita dapat mengisi formulir dan melakukan verifikasi langsung melalui video call dengan petugas. Namun, mengakses internet bukan tanpa masalah. Kita perlu paham cara mengakses internet dengan aman supaya tidak merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai jaringan lokal dan internet. Jaringan komputer menggunakan 2 buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terintegrasi secara global, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau TPC atau IP. Jaringan komputer yang menggunakan komputer ada 2 jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Perbedaan keduanya adalah pada jangkauannya. Jaringan lokal memiliki kejangkauan yang lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan internet. Selanjutnya yaitu jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, universitas, atau gedung kantor. Perangkat atau komputer yang ada di jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jangkauan yang sama. Seperti perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal memiliki ID unik yang berbeda satu sama lainnya dan disebut dengan alamat IP atau IP address. Misalnya 192.168.0.1. Dalam implementasinya biasanya satu perangkat atau disebut dengan server, sedangkan perangkat lainnya disebut dengan klien. Apa sebenarnya arti dan fungsi dari IP address? IP address merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer. IP address berfungsi sebagai alamat pengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. Mungkin kalian bisa melogika IP address sebagai alamat rumah. Saat akan mengirim paket, tentunya akan lebih mudah jika kita mengetahui alamat pastinya. Sama halnya dengan ketika kalian akan mengirimkan data dari perangkat ke perangkat yang lain. Pastinya akan membutuhkan alamat IP address. IP address sendiri biasanya terdiri atas 32 bit yang dipisahkan menjadi 4 bagian, sehingga setiap bagian terdiri dari 8 bit. Nah, 8 bit ini merupakan salah satu biner yang diterjemahkan ke dalam bilangan desimal. Tentu kalian sudah belajar tentang bilangan desimal, bukan? Selanjutnya yaitu mengenai internet. Berbeda dengan jaringan lokal yang hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan terbatas pada area tertentu, sedangkan jenis internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas, bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Misalnya jika kita berada di Jakarta dengan jaringan internet, kita bisa mengakses informasi yang ada misal di Kalimantan atau di negara lain. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari interconnection networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data untuk melayani miliaran penggunaan di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut dengan jaringan pada area luas. Pada awal di tahun 1960-an, internet hanyalah sebagai proyek penelitian yang dinamai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan dinamakan APRANET atau Advanced Recent Project Agency Network. Kemudian berkembang menjadi infrastruktur publik pada 1980-an dengan dukungan dari banyak universitas negeri dan perusahaan swasta. Sama seperti jaringan lokal,
Setiap perangkat pada jaringan internet juga harus memiliki IP address yang berbeda, karena IP address ini berlaku secara global dan disebut sebagai IP public. Akan tetapi, tidak semua perangkat lokal yang terhubung dengan internet memiliki IP public, karena biasanya IP public hanya digunakan pada perangkat utama yang terhubung dengan jaringan internet secara langsung. Dalam hal ini, ada perangkat modern yang disebut dengan ISP. Ada yang kedua yaitu konektivitas internet. Pada konektivitas dengan koneksi internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel coaksial, kabel fiber optik, maupun kabel switch pair. Meski demikian, kalian juga bisa terhubung dengan jaringan internet tanpa menggunakan kabel wireless connection. Baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, keduanya memiliki metode tersendiri cara terkoneksi ke jaringan internet. Dari beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat kalian terhubung ke dalamnya. Konektivitas internet pada jaringan berkabel pada umumnya memanfaatkan jaringan kabel telepon maupun televisi yang terhubung dengan Internet Service Provider. Berikut beberapa konektivitas pada jaringan berkabel. Yang pertama yaitu dial-up PSTN, Public Switch Telephone Network. Di awal internet masuk ke Indonesia, teknologi dial-up untuk terkoneksi ke internet merupakan metode yang umum digunakan untuk terkoneksi dengan internet. Dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. Tiga perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Dial-up ini akan bekerja melalui jalur PSTN (Public Switch Telephone Network) hingga bisa terhubung dengan ISP (Internet Service Provider). Kecepatan akses jenis koneksi internet dial-up hanya pada sekitar 12 hingga 20 kbps. Maksimumnya hanya 56 kbps kilobit per second. Pada yang kedua yaitu ADSL, Asymmetric Digital Subscribe Line. Sama seperti pada dial-up, koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan teknologi modem. Modem yang digunakan bekerja pada frekuensi 74 sampai 1104 kHz. Berbeda dengan modem konvensional yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz, dengan ADSL kita bisa mengirimkan suara hingga faks yang ke pengguna lainnya dengan menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Koneksi internet dengan ADSL pada prinsip sama dengan dial-up yang menggunakan jaringan telepon kabel, tetapi yang membedakan ialah jenisnya. Yang ketiga yaitu LAN atau Local Area Network. LAN termasuk koneksi internet yang banyak dikenal pada saat ini. Sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui Internet Service Provider. Kemudian, komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk bisa mengakses internet. Dengan memakai kartu LAN card dan kabel koaksial, konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat beberapa meter memakai alat atau pemancar radio maupun pada jarak jauh lewat satelit. Jaringan nirkabel biasanya terhubung satu sistem komputer dan satu sistem yang lain untuk menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti pada gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya dan inframerah. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu GPRS (General Packet Radio Service).
Jenis koneksi internet GPRS (General Purpose Radio Service) menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Sistem GPRS ini bisa dipakai untuk transfer data berbentuk paket data yang terkait dengan pengiriman surel atau surat elektronik hingga berselancar di dunia maya. Layanan GPRS ini dipasang pada jenis ponsel dengan tipe GSM Global System for Mobile Communication. Untuk yang kedua yaitu Wi-Fi. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity, yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memakai frekuensi tinggi, beberapa pada spektrum 2,4 GHz. Salah satu keunggulan jenis koneksi internet Wi-Fi ialah praktis karena Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity, yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk mengkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memakai frekuensi tinggi berada pada spektrum 2,4 GHz. Salah satu keunggulan jenis koneksi internet Wi-Fi ialah praktis karena tidak perlu memasang kabel maupun koneksi Wi-Fi memiliki jangkauan terbatas. Untuk yang ketiga yaitu akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Namun biasanya jenis koneksi internet ini memang mahal, terutama di Indonesia, meski sepadan dengan kecepatan aksesnya. Topologi jaringan. Pengertian topologi yaitu topologi dalam jaringan merupakan cara membangun komputer yang saling berhubungan, baik memakai kabel maupun non-kabel. Umumnya, tujuan adanya topologi ini adalah mempermudah pertukaran informasi pada setiap komputer. Macam-macam topologi pada jaringan. Yang pertama yaitu topologi ring. Metode topologi ini adalah yang paling sering digunakan di perusahaan. Metode ini menghubungkan antar komputer dengan bentuk seperti lingkaran. Untuk jaringan ini, setiap komputer dihubungkan secara seri. Sistem bisa untuk komunikasi jauh maupun dekat. Ciri khas topologi ini adalah memakai kabel UTP dan patch kabel berbentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana. Pergerakan data mengarah satu arah sehingga tidak ada tabrakan. Yang kedua yaitu topologi star. Topologi star ini berbentuk star, ini sangat cocok untuk komputer dengan node di jaringan pusat. Artinya, setiap perangkat mempunyai koneksi node di tengah sistem jaringannya masing-masing. Topologi jaringan ini juga banyak digunakan di perusahaan atau instansi terkait. Sistem kerja topologi ini adalah dengan menempatkan satu jaringan sebagai pusat aktivitas jaringan. Segala pertukaran data yang dilakukan harus melewati jaringan di bagian pusatnya. Ciri utama topologi ini adalah aliran data mengalir dari node dan kemudian ke server pusat, kemudian ke node yang dituju. Ketiga yaitu topologi tree. Topologi ini merupakan gabungan antara topologi star dan topologi bus, di mana jaringan topologi bus jadi konektor utama topologi star. Jika diibaratkan, topologi bus merupakan batang utama pohon yang menghubungkan beragam topologi star sebagai ranting. Topologi ini sangat cocok untuk membangun jaringan dengan banyak komputer di dalamnya. Mengingat bentuk jaringan yang mirip dengan pohon, tidak heran jika topologi ini juga kerap disebut sebagai topologi bertingkat. Yang keempat, ada topologi mesh. Topologi mesh atau topologi jala merupakan sistem topologi di mana koneksi setiap komputer saling terhubung secara langsung. Koneksi antar komputer seperti halnya dedicated link. Umumnya, jenis topologi ini kerap digunakan pada sistem dengan komputer yang lebih sedikit.
Topologi mesh memungkinkan pengguna dapat meningkatkan kecepatan proses transfer data karena langsung dikirim ke komputer yang dituju tanpa adanya perantara. Ciri utama topologi ini adalah kebanyakan kabel karena koneksi yang diberikan langsung menuju komputer yang tertuju. Yang kelima ada topologi hybrid. Topologi hybrid sangat fleksibel karena merupakan gabungan dua atau lebih jenis topologi lainnya. Umumnya, topografi ini banyak digunakan perusahaan yang ingin mengambil alih perusahaan tertentu. Kelebihan topologi ini adalah fleksibel dan sangat efisien karena dapat dipadukan dengan beragam tipe jaringan topologi lain tanpa ada perombakan. Belum lagi tipe jaringan dapat disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Sayangnya, topografi ini membutuhkan banyak perangkat seperti router, hub, hingga switch. Keenam, yaitu topologi linier. Topologi ini juga sering disebut topologi runtut. Topologi ini dirangkai dengan urut memakai kabel utama yang telah dihubungkan ke setiap titik pada komputer. Topologi ini mempunyai skema yang mirip dengan topologi bus karena menggunakan konektor BNC dan RJ58. Kelebihan jenis topologi ini adalah mudah dikembangkan. Tak hanya itu, pemakaian kabel juga sangat efisien sehingga biaya yang dikeluarkan lumayan terjangkau. Skema jaringan ini sangat sederhana dan dapat mudah dibangun. Yang terakhir ada topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer yang merupakan topologi dengan dua komputer yang terhubung dengan satu kabel, bisa dibilang jenis topologi ini adalah yang paling sederhana. Setiap komputer dapat berinteraksi sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama adalah server. Server merupakan sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengolah jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi daripada kalian dikarenakan tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Yang kedua adalah NIC atau bisa disebut juga dengan Network Interface Card. NIC dapat disebut juga dengan Line Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubungan dengan jaringan. Internet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah Internet 10 bit per detik. Kedua adalah Fast Internet atau 100 bit per detik. Yang ketiga adalah Gigabit Internet atau 1000 bit per detik. Yang keempat adalah 10 gig atau 10.000 bit per detik. Yang ketiga adalah kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Terdapat beberapa jenis kabel untuk membuat saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial atau bisa disebut juga sering digunakan pada CCTV analog. Yang ketiga adalah fiber optik. Yang keempat, yang selanjutnya adalah twisted pair. Keempat adalah hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk switch sama dengan hub. Namun, jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu managed switch dan yang merupakan tipe termurah, dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Kelima adalah router, di mana router merupakan perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalam router. Router menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan.
Ketujuh adalah bridge. Bridge merupakan sebuah piranti yang digunakan untuk meluruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besarannya menjadi beberapa jaringan kecil. Jadinya bridge itu dari jaringan banyak difilter menjadi jaringan kecil. Yang ke-8. 8 ini adalah modem, di mana modem merupakan perangkat yang sering digunakan pada rumah-rumah untuk menghubungkan perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut dengan Internet Service Provider. Modem ini sangat penting atau bisa disebut juga dengan otaknya dari jaringan. Selanjutnya adalah yang ke-8 adalah repeater. Repeater merupakan suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter trafik pada jaringan. Jadi itu repeater sering digunakan itu pada saat sinyal itu lemah. Jadinya tuh repeater itu sebagai memperkuat sinyal. Selanjutnya adalah wireless card, di mana wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card, namun juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda. Sekian dari saya, terima kasih.